Oke, sekarang kita ke contoh soal hidrolika open channel flow. Kita punya sebuah saluran berbentuk trapesium. Oke. Dengan perbandingan sisinya adalah 1:1. Ingat, ini hati-hati ya. 1:1 artinya apa? Kalau misalnya di sininya Y0, tingginya Y0, maka sisi ini nih, sisi segitiganya ini juga Y0. Nah, kita ingin mencari tahu Y0 itu berapa? Oke. Kita punya saluran ini dengan slope 0,002. Slope itu kemiringan. Dengan kekasaran manningnya, ininya nih kekasaran dinding-dinding saluran ini adalah 0,014. Oke, pertanyaannya adalah berapakah Y0 jika kita ingin debit air yang melewati saluran tersebut adalah 12,1 meter kubik per second. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, dengan flow segini, apakah jenis dari flow-nya? Oke, semoga dimengerti pertanyaannya. Sekarang kita jawab ya. Oke, pertama kita punya rumus terakhir, rumus Manning. Q itu sama dengan A per N kali R 2/3 akar SO. A apa? A luas penampang. Oke, R apa? R sama dengan hydraulic depth. P per A. Oke. Terus berikutnya N tadi kekasaran Manning. SO-nya sama dengan slope kemiringan. Oke, sekarang kita coba ya. Kalau dari sini nih kita lihat bahwa dari segitiga ini, maka kita coba hitung dulu luas penampangnya. Luas penampang bisa langsung pakai di di yang tabel, atau kita cari sendiri. Sekarang kita coba sendiri ya. Luas persegi panjang. Oke. Luas persegi panjang ini ditambah 2 luas segitiga. Biasa aja kan? Tapi karena kita ingin cari, maka kita cari luas persegi panjangnya apa? Oh, ininya belum maaf, ini 6. Ini panjangnya 6 meter. Kelupaan, maaf. Luas persegi panjangnya 6 meter. Sebelum ini 6, kita tulis dulu ininya sama dengan B deh, luasnya ya. Biar kita semuanya dalam notasi dulu. Oke, berarti luas persegi panjang B plus Y0, ya enggak? Maaf. Diulang. Luas persegi panjangnya B dikali Y0. Oke. Luas ditambah 2 dikalikan apa coba? Y0 kali Y0 per 2. Oke kan? Dari luas segitiga. Sehingga kita punya B Y0 plus Y0 kuadrat atau sama dengan Y0 B plus Y0. Kenapa saya dalam notasi nggak langsung itu? Karena biar nanti hitungannya mudah. Oke. Weighted parameternya apa? Seperti biasa, sekeliling ini ya. Luas ini tambah ini dan tambah ini. Oke. Pertama berarti dasarnya dulu B. Oke. Sisi segitiganya gimana? Kalau segitiga seperti ini Y0, ini Y0, maka ini sama dengan akar Y0 kuadrat plus Y0 kuadrat sama dengan 2. Apa coba? Ini kan 2 Y0 nih berarti kan? Berarti 2 akar 2 Y0. Maaf. Akar 2 Y0. Bener nggak? Ini kan kalau Y0 berarti kan akar 2 Y0 kuadratnya sama dengan akar 2 kali Y0. Oke. Karena dia ada 2 kiri dan kanan, berarti 2 dikali akar 2 Y0. Oke. R-nya sama dengan A per P. Ikutin ya. Terus persamaan Manning itu
kita lanjut ke persamaan Manning. Q sama dengan A per N R 2 per 3 akar SO. Atau kita bisa bilang dia A kalau kita rubah ruas sama dengan Q kali N per akar SO, ya kan, sama dengan 11,98. Oke, kita punya A nya, kita punya R nya, maka harusnya kita bisa cari Y0 nya. Coba kita cari dulu. Maka 11,98 kalau kita jabarin A nya tadi apa? Ini A nya nih, sama dengan Y0 kali B plus Y0 dikalikan R pangkat 23. R nya apa? A per R. A nya Y0 B plus Y0 per B plus 2 akar 2 Y0 pangkat 2 per 3. Oke, ini maaf nih ada nih persamaan ini tuh riwet. Berarti apa? Kalau kita mau menyelesaikan ini, maka nanti kalau kita pindah ruas, di sebelah kiri sini ada Y0 juga, di sebelah kanan ada Y0 juga. Ini sama kayak kasusnya di hidrosonografi yang persamaan dispersi. Maka untuk menyelesaikan ini bisa pakai iterasi. Kalau di Excel pakai goal-seek, tapi sekarang ini nggak ada tabelnya. Nah, kita akan coba, berarti kita coba satu-satu ngerjainnya. Gimana sih ngerjain satu-satu? Oke. Ingat tadi dari kalau dijabarkan nih, saya ulang ya, AR 2 per 3 sama dengan 11,98. Kan kita punya 11,98 sama dengan Y0 B plus Y0 kali akar Y0 kali B plus Y0 per B plus 2 akar 2 Y0. Oke. Apa pertanyaan pertama? Pertanyaan kita ingin tahu Y0 nya berapa. Jadi sekarang caranya gimana? Kita coba aja cari satu-satu Y0 nya sampai ketemu dia ke 1198. Biasanya emang ini pakai software sekali lagi, cuma sekarang karena enggak, kita coba. Jadi kita bikin di sini satu-satu. Y 0 nya berapa meter? Oke. Berikutnya A nya berapa? Terus P nya berapa? Terus R nya berapa? Terus berikutnya AR 2 per 3 nya berapa? Oke. Dengan A per N0 nya apa ini? Y0 plus B plus Y0. Dengan B nya berapa tadi? B nya 6 meter. Ini P nya B plus 2 akar 2 Y0. Ini second. R nya sama dengan berapa tadi? A per P. Ini tinggal dikalikan. Oke. Kita coba dari 1 berarti A nya 1, B nya berapa? 6 ditambah 1 berapa? 7 meter kuadrat. Oke. P nya berapa? B nya 6 plus 2 akar 2 kalinya 1. Ini hitung sendiri nih, kurang lebih nilainya 8,28. R nya untuk ini berarti R nya 7 dibagi 8,28 sama dengan berapa? Ini udah dihitung 0,84. Sehingga AR nya, A nya adalah 7 dikali R nya 0,84 pangkat 2 per 3. Ini ketemunya 6,23. Oh, ternyata ini sebenarnya sama dengan Q nih ya. Ternyata nilai Q nya belum. Tadi kita mau berapa Q nya? Q nya kita mau 11,98. Kita coba lagi cari berikutnya. Misalnya kita naikin, naiknya kalau sekarang kita coba naikinnya, incrementnya perbedaannya kecil-kecil. Bisa kita coba 1,2 ditambah 6 plus 1,2 sama dengan 1,2 kali 7,12. Ini kurang lebih nilainya 8,64. Lakukan yang sama dengan ini juga. 6 plus 2 akar 2 Y nya 1,2 ketemunya ini 9,39. Kita bagi A per R nya 8,64 dibagi 9,39 ketemunya 0,92. Kita cari juga ini, ternyata nilainya baru 8,17.
kalau kita lihat, oh berarti dia nilainya naik nih, terus naik. Tadi ini 6,23, ini 8,17. Oh berarti kita oke nih, berarti kita harus ya udah terus aja naikin ini 1,2, 1,3, 1,4 sampai berapa sampai ketemu nilai 11,98. Kalau misalnya ternyata dinaikin nilainya malah turun, ya berarti kita nanti dikurangin sebaliknya gitu. Terus berapa perbedaannya, coba-coba terus aja. Nanti kalau untuk soal pasti dikasih tahu. Oke, misalnya 1,2. Sekarang kita coba 1,4. Gimana tuh kalau Y-nya 1,4 meter? Oke, kita coba. Berarti dia 1,4 dikalikan 6 plus 1,4 sama dengan 1,4 dikalikan 7,4. Oke, ini 7,2 nih Mas. Maka ketemunya 10,36. Kita lakukan lagi sama aja kayak gitu. 6 plus 2 akar 2 kali Y nya 1,4. Ini ketemunya sama dengan 9,96. R nya tinggal berapa, R nya 10,36 dibagi 9,96, ketemunya 1,04. Oke, kalau kita cari AR 2/3 nya atau Q nya, ketemunya adalah 10,63. Oh belum juga nih, belum sesuai dengan debit yang kita inginkan. Ya udah kita coba cari lagi. Sekarang saya coba 1,5. Untuk A nya 1,5 dikalikan 6 plus 1,5 sama 1,5 kali 7,5 sama dengan 11,25 A nya. Oke, bagaimana dengan P nya? P nya 6 plus 2 akar 2 kalikan 1,5. Ini kita cari ketemunya 10,24. Berapa R nya? R nya adalah 11,25. A dibagi P nya 10,24 sama dengan 1,098. Ternyata kalau kita cari Q nya 11,976 meter kubik per second. Oh berarti udah benar dengan sesuai dengan Q yang kita inginkan nih. Berarti Y kita atau tinggi permukaan air kita adalah 1,5 meter. Ketemu soal yang A. Sekarang bagaimana yang B? Tipe flow-nya, jenis flow-nya, jenis aliran. Ingat, kita punya Froude number ini ditentukan oleh apa? Oleh Froude number-nya. Froude number-nya sama dengan V dibagi akar G dikali hydraulic depth-nya. Oke. V-nya kita dapat dari mana? V-nya kita dapat, V itu kan sebenarnya Q dibagi A kan. Q-nya dari mana? Q-nya ini 11,976. A-nya berapa? A-nya nih 11,25. Berarti kecepatannya kalau kita kadang 1,065 meter per second. Oke. Berarti kecepatan kita adalah 1,065 per second. Sekarang kita lihat R-nya, D-nya. D-nya sama hydraulic depth berapa? Ini dapat dari sini nih. 1,098. Oke. Jadi udah tinggal kita masukin. Froude number-nya adalah V per akar G kali D sama dengan V-nya berapa? 1,065 meter per second, 9,81 meter per second kuadrat dikalikan D-nya 1,098 meter. Ketemunya ini setelah saya hitung adalah 0,32. 0,32 kurang dari 1 berarti saluran kita ini adalah subcritical flow. Oke, selesai soal pertama.